kasih sudah ikut hadir dan mendoakan di pemakaman ayah kami, Bapak Sulianto bin Sastro Martoyo. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Papa wafat pada usia 58 tahun. Dan bagaimana kronologis Papa bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Papa memang punya penyakit jantung ya. Kemudian Papa meninggal ketika tidur. Jadi kita tidak ada firasat atau tidak ada tanda-tanda atau tidak ada apa ya gejala-gejala apapun. Papa tinggal di rumah Ricis. Papa sama ibu, orang tua kita tinggal di rumah Ricis. Cindy tinggalnya di tempat lain, saya tinggalnya di tempat lain. Takdir Allah, di rumah itu semalam itu hanya ada ibu saya dan ada mbak penjaga rumah. Karena Ricis ada di Flores sampai hari ini. Sampai hari ini Ricis belum tahu. Karena di Flores belum ada sinyal ya. Jadi dia dihubungin dari pagi. Sampai hari ini dia belum tahu, belum dapat sinyal. Ricis kapan sih? Jadi Papa itu semalam masih baik-baik saja. Semalam masih makan malam sama ibu di rumahnya Ricis. Kemudian Papa tidur dan ibu tidur di kamar yang berbeda karena Papa ibu tuh punya penyakit autoimun sebetulnya. Jadi memang malam itu ingin istirahat. Sehingga nggak ketahuan Papa meninggal. Kemudian di pagi hari baru ibu mengabari kami di telepon anak-anaknya bahwa Papa udah dingin. Jadi beliau wafatnya ketika masih tidur. Tapi ada firasat? Nggak ada, sama sekali nggak ada tanda-tanda, nggak ada firasat. Kemudian akhirnya sebetulnya ibu nggak kasih tahu kami ya anak-anaknya ya. Ibu cuma bilang Papa udah dingin gitu. Cuman kita juga belum tahu keadaan Papa. Jam berapa itu? Ustaz? Jam 8-an lah, 8 pagi ya. Jam 8 pagi di hari Jumat. Ibu menelpon anak-anaknya, nelpon saya, nelpon Cindy, nelpon mantu-mantunya, nelpon Ricis, nggak diangkat-angkat karena nggak ada sinyal Ricisnya ya. Kemudian sempat pernah dibawa ke rumah sakit? enggak ada. Iya. Karena memang lagi keadaan baik-baik aja kan. Keadaannya baik-baik aja. Dan aku punya penyakit hipertensi udah lama. Darah tinggi ya? Iya, darah tinggi dan jantung. Tapi belakang mungkin sakitnya sudah mulai menurun atau gimana sih? Kondisinya Kondisinya sih baik-baik aja ya karena jadi gini, jadi Papa itu baru pulang dari kampung halamannya. Baru 2 hari pulang dari kampung halamannya. Kemudian istirahat sebentar di rumahnya Ricis. Tadinya Papa mau pulang ke Batam, cuman takdir Allah, kita bersyukur pada Allah. Kalau pulang ke Batam, Papa kan pulang ke Batam tuh masih ada kerjaan ya di kota Batam gitu. Tapi alhamdulillah kita masih bersyukur, kita terus bersyukur kepada Allah karena Papa akhirnya memutuskan untuk tidak jadi pulang ke Batam. Jadi Papa tetap terus di rumah Ricis. Akhirnya kita anak-anaknya bisa mendampingi. Jadi ketika jam 8 pagi orang tua ibu kami menelpon dan kemudian mengatakan Papa dingin. Kemudian kita kirim ambulans dan akhirnya Cindy dan saya kita sama-sama menuju ke rumah sakit pada saat itu. Sampai di rumah sakit memang dokter tidak melakukan tindakan apa-apa karena kata dokter ini meninggalnya sudah beberapa jam yang lalu seperti itu. Jadi di situ saya juga baru tahu karena ibu nggak bilang apa-apa, ibu saya nggak bilang apa-apa. Jadi dari pernyataan dokter akhirnya kita tahu bahwa ayah kita udah nggak ada. Terus saja mungkin ada kenangan apa? Oh ya. Jadi Papa punya anak perempuan ya, 3 perempuan. Dan dari kecil mungkin nanti Cindy bisa menambahkan Papa disiplin sekali pada anak-anak perempuannya, sangat menjaga anak-anak perempuannya. Papa senantiasa mengajarkan perempuan-perempuan harus tangguh, harus kuat, anak perempuan harus menjaga nama baik keluarga, anak perempuan harus santun, anak perempuan harus baik gitu. Jadi pelajaran-pelajaran kehidupan itu banyak didapatkan dari Papa. Dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena salah satu cita-cita Papa sebelum Papa itu kan cita-citanya ketika kita tanya Papa mau apa sih yang belum tercapai, Papa pengen Ricis selesai kuliah gitu kan. Alhamdulillah terima kasih kepada Ricis dan juga teman-teman yang telah mensupportnya. Impian Papa itu tercapai beberapa bulan sebelum Papa nggak ada ya.
Jadi alhamdulillah papa melihat mereka sudah selesai kuliahnya. Ustazah, Walaupun ada cita-cita papa selalu bilang papa tuh kasihan sama Ricis sekarang nggak ada yang nemenin gitu. Karena kan saya udah berkeluarga, Cindy udah berkeluarga, kita punya keluarga masing-masing, sementara Ricisnya sendiri. Jadi papa selalu pesan sama kita, tolong cariin orang yang bisa jagain Ricis gitu. Tapi ya Allah, insya Allah lah mudah-mudahan ya walaupun papa belum bisa lihat ya anak bungsunya ada yang jagain gitu, tapi insya Allah mudah-mudahan mohon doanya supaya dia Ricis dapat yang baik yang bisa jaga Ricis gitu. Tapi itulah orang yang bisa jaga Ricis. Kadang karena Oki kan nggak bisa 24 jam dampingin Ricis, Cindy juga nggak bisa 24 jam dampingin Ricis. Jadi kata apa, tolong dicariin orang yang bisa jaga Ricis kayak gitu. Tapi ada kerjaan sendiri nggak sih kak, apalagi Ricis tidak hadir ya? Ini Karena nggak ada tanda-tanda apapun. Jadi Ricis memang dia ada syuting di beberapa tempat. Salah satunya sekarang ini lagi syuting lagi ada kegiatan di Flores. Ketika ditanya tadi teman-temannya itu pada bilang Ricis kayaknya lagi ada di gunung gitu, jadi nggak ada sinyal gitu. Sebelum Ricis pergi ke Flores juga sebelumnya kan buat video sama papa sama tim Ricis, jadi happy sehat-sehat gitu aja, makanya nggak ada insting sama sekali gitu. Dan saat ini kondisinya Ricis, tadi saya tanya gimana kondisi Ricis lagi turun gunung ya, tapi belum dikasih tahu. kenapa? Karena takut lemes, panik kan, takut kenapa di gunung nanti. Jadi biar dia turun dulu, dia dalam kondisi yang tadi tempat tinggalnya baik dulu, baru nanti dikasih tahu. Tapi tim-tim di sana sudah mengetahui mungkin? Seluruh teman-temannya di sana udah tahu ya, tim-timnya udah tahu, kecuali Ricisnya belum tahu. schedule-nya kapan balik? Pasti ketika dia udah tahu kabar pasti dia langsung pulang gitu. Berarti bisa dipastikan hari ini juga Kak akan pulang? Mudah-mudahan kalau dia udah selesai turun, saya nggak tahu posisi dia di mana ya, tapi ya mungkin besok, saya nggak tahu juga pesawat ada atau enggak gitu. Tapi besok mungkin Ricis akan, mudah-mudahan ya insya Allah doanya Ricis akan ke sini. Ibu sendiri kondisinya gimana? Kenapa? Ibu lebih tegar daripada kita. Ibu paling kuat Ibu lebih kuat daripada kita. Saya pikir saya yang akan menenangkan ibu gitu. Taunya ibu yang menenangkan saya gitu. Jadi ibu dalam keadaan tenang, tegar, sabar. Justru kita ini anak-anaknya yang nggak berhenti nangis gitu. Jadi ya justru ibu yang menenangkan kita ya. Kalau bilang sabar ya, Mbak Uci sabar ya. Pertimbangan kenapa dimakamkan sini kenapa? Ini sesuatu yang mendadak ya teman-teman sekalian. Maksudnya papa bukan sakit yang di rumah sakit, kemudian kita prepare gitu, enggak gitu. Jadi mendadak, tapi pertama karena tempat tinggal kita lumayan jaraknya lumayan dekat. Kemudian yang kedua, kita tahu di sini dikelilingi oleh orang-orang baik, ahlul Quran, para penghafal Quran. Di sini dikelilingi oleh makam-makam orang-orang yang solih. Santri-santri penghafal Quran juga senantiasa mendoakan. Tadi santri-santri penghafal Quran dari Mas Kang Hufat ya, dari pesantren kita juga datang. Mereka seluruhnya mendoakan. Ya insya Allah malam ini akan kita mulai mengumpulkan seluruh santri ya di Mas Kang Hufat gitu. Di Bintaro kita akan membaca Quran lah untuk menghibur hati kita. 7 harian. Ya kita mengaji malam ini insya Allah ya. Walaupun mengaji itu setiap saat, tapi itu kan salah satu cara untuk menghibur hati ya. Menghibur hati kita. Tapi mungkin akan menguatkan Ricis nggak sih ketika nanti pulang kan bisa bilang kan dia mengetahui sudah ini. Iya. Ketika Ricis dapat sinyal, Ricis pasti akan melihat di grup family. Kita punya grup family, udah kita kabarin. Seluruhnya udah kita kabarin di situ. Kita juga tadi sengaja beberapa proses apa kita fotoin supaya Ricis bisa lihat gitu. Ketika dia dapat sinyal nanti ya bisa lihat gitu, walaupun dia nggak bisa hadir, tapi insya Allah dia bisa lihat. Ada pesan khusus tapi Mbak tadi yang udah disampaikan khusus untuk Ricis? Enggak apa-apa, cuman pesan ke saya dan ke Cindy untuk kan kita kakak-kakaknya ya. Jadi Papa cuman bilang, Papa pernah bilang begini, Papa tuh ngerasa bersalah gitu karena kan Papa masih bekerja di Batam ya, di kota Batam, jadi masih bolak-balik sementara seluruh anak-anaknya ada di sini. Jadi Papa selalu bilang Papa merasa bersalah karena nggak bisa nemenin Ricis terus-terusan gitu. Padahal seharusnya sebagai orang tua Papa masih ngedampingin Ricis, jadi makanya Papa selalu bilang tolong jagain adiknya gitu. Ya gitu sih, cuman ya insya Allah lah mudah-mudahan kita kakak-kakaknya bisa menjaga adik bungsu kita insya Allah. Oke, Terima kasih ya. Soalnya Ustazah buat Amal. Terima kasih teman-teman. Terima kasih untuk seluruh teman-teman pada hari ini yang selalu hadir dalam cerita bahagia, cerita sedih. Terima kasih.
kami mewakili keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dalam kehidupannya Papa ada perkataan perbuatan yang pernah menyakiti teman-teman yang menonton tayangan ini. Mohon kesalahan Papa dimaafkan. Dan kalau Papa ada hutang, setahu saya Papa tuh punya prinsip nggak pernah berhutang seumur hidupnya. Tapi kalau seandainya di antara yang menonton, pemirsa semua, teman-teman semua merasa Papa ada hutang, tolong hubungi kami supaya kami bisa melunasi hutang-hutangnya Papa. Mohon doanya supaya Papa husnul khatimah dan insya Allah masuk surganya Allah. Amin. Dan saya juga kami sekeluarga mengucapkan terima kasih kepada pesantren Darul Quran dan Ustadz Yusuf Mansur dan seluruh jajarannya yang telah memberikan izin memberikan tempat kepada kami untuk memakamkan ayah kami di sini. Terima kasih untuk seluruh kebaikan-kebaikan Ustadz Yusuf Mansur dan seluruh teman-teman para asatidz, ustadzah yang ada di Darul Quran. Terima kasih. Permintaan dari pihak keluarga. Permintaan dari kami ketika Bapak meninggal, kami langsung menghubungi Ustadz Yusuf Mansur. Apakah ada tempat kosong? Ustadz Yusuf Mansur mengatakan ada dan boleh dimakamkan di sini. Dari rumah sakit kita langsung bawa ke pesantren Darul Quran. Oke.